Ini jodoh dari Tuhan Yesus ya, sampai akhir hayat nanti kami tetap mencintaimu. I love you. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Selamat siang. Siang kali ini saya akan mengajak kita semua menuju ke rumah seorang ibu, yaitu Ibu Marsudi. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi dalam hal pelayanan, dalam hal tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada beliau untuk sebagai gembala, seorang pemimpin family altar, beliau tidak perlu diragukan lagi. Beliau sangat konsisten, setia, dan bersemangat sampai usia saat ini yang sudah tidak muda lagi. Beliau memberikan seluruh hatinya, tenaga, pikiran, dan jiwanya untuk melayani. Bagi dia, melayani bukan sekedar melayani sesama, tetapi yang dia layani pencipta kita, Tuhan Allah yang telah lebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Mari ikuti bersama. Oke sahabat Terus Channel, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Marsudi yang tadi saya katakan di depan bahwa beliau merupakan seorang ibu yang sangat giat dengan semangat yang tinggi melayani Tuhan di dalam FA. Bagaimana dan apa itu FA dan bagaimana pelayanan di dalam dan apa yang mendasari beliau untuk giat dan sampai saat ini di usia ini masih mempunyai semangat, masih mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Halo Ibu. Bagaimana Bu bisa menceritakan sedikit bagaimana selama Ibu melayani di FA dan mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu dulu FA gitu supaya tahu gitu. Jadi FA ini penggembalaan kelompok kecil. Di situ motonya kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Jadi FA ini tidak sekedar kumpul-kumpul. Kita di sini diajari bagaimana kita saling mengasihi teman, saling mendoakan teman, saling terbeban terhadap lingkungan kita ini, teman-teman terutama. Saya bersyukur sekali kalau sampai hari ini saya nggak goyah sama sekali, karena saya tetap kuat. Karena saya ini melayani Tuhan. Yang saya layani itu raja segala raja. Jadi saya nggak kendor sampai akhir hayat, sampai Tuhan datang pun saya siap melayani. Kegiatannya macam-macam di sini. Kadang-kadang FA ini saya buat tidak seperti FA biasa kumpul gitu, tapi kita buatlah refreshing dengan teman-teman keluar kota. Kadang-kadang kita ada kuis di dalam FA ini, jadi semangat, teman-teman ini semangat. Itu dari tahun berapa Bu? Tahun 92. Tahun 92. Awal pertama dibentuk FA. ini. Jadi 28 tahun. Iya. Nah, terus bagaimana Bu di dalam pelayanan di FA ini? Apakah ada kendala ataupun ada permasalahan yang mungkin membuat hati Ibu sedih atau membuat semangat pernah mengendur atau sebagainya sampai saat ini Bu? Mungkin Ibu bisa cerita banyak tentang perjalanan Ibu selama memimpin FA ini. Ya masalah banyak, tapi sekali lagi apapun yang saya hadapi masalah itu, saya ngomong sama Tuhan, berikan kekuatan aku supaya aku bisa ngatasi semua ini. Termasuk yang sakit, dia masuk rumah sakit nggak bisa bayar.
Itu bagaimana? Ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan nggak apa-apa Tuhan, saya yang bayar. Saya tahu saya nabur di kerajaan surga. Saya menabur dan pada saatnya nanti saya menuai di kerajaan surga. Terus ada lagi macam-macam masalah, macam-macam. Ada yang kerasukan setan, ada yang ya puji Tuhan dengan semua ini saya bisa bertumbuh. Akhirnya saya mampu. Misalkan sekarang ini menghadapi apa saja ya mampu. Kalau dulu awal-awal memang kurang mampu, masih bingung gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan lah, semua bimbingan Tuhan, semua Tuhan yang ngatur. Saya percaya Tuhan itu menyertai kita. Kita tidak ada motivasi apa-apa selain pengen menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hayat saya. Mungkin pada saat selama berjalan bersama Eva ini, apa pernah Ibu Mpama sampai menangis gitu loh, karena persoalan-persoalan yang ada ataupun mungkin persoalan jemaat yang ada di dalam gitu, sampai membuat hati Ibu menjerit sama Tuhan, yang pernah sangat membekas sampai saat ini? Yang paling mendalam dalam hati saya ini jemaatnya yang nggak mampu. Ada yang nggak mampu, dia dibebani cucunya. Oh iya, sebentar. Jadi beliau ya dalam masa COVID ini beliau banyak berbuat banyak juga, walaupun di masa sekarang ini beliau juga mengalami kesulitan terutama dalam hal perekonomian, tapi tidak membuat beliau untuk tidak mengulurkan tangan kepada yang lain. Setiap bulannya beliau membantu jemaat gembalaan yang ada di FA dan juga mungkin termasuk di yang lain ya Bu, ada di Malang dan sebagainya, itu bagikan sembako. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja melalui beliau. Gimana Bu? Jadi saya ini paling tidak tahan kalau melihat orang tidak bisa makan. Orang itu kesusahan, itu wah nggak tahan sudah. Meskipun saya nggak punya ya diada-adakan. Ya puji Tuhan lah, Tuhan memberkati saya ini, anak-anak saya, dan ada jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bertiga ini tiap bulan subsidi mereka. Kayak yang nggak mampu ya ternyata bener. Waktu ada jemaat yang datang ke rumah ini, saya tanya, Bu, satu rumah itu berapa orang? 9 orang. Terus dia bilang, saya ini nggak cukup beras Bu. Nah tadi beras saya sudah habis. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya butuh beras Tuhan. Kok pas hari itu dibagi? Bersyukur sampai nangis-nangis dia. Bersyukur tuh satu kebahagiaan untuk saya. Saya bisa membantu itu satu hal yang luar biasa. Karena kondisi COVID ini kita semua memang banyak yang kekurangan ya. Kita ini masih bisa membagi-bagi berkat. Oh iya Bu, dalam 28 tahun ini kan Ibu sudah melayani begitu banyak orang, itu banyak karakter yang mungkin Ibu juga hadapi. Karakter manusia kan beda-beda Bu, termasuk juga mungkin dalam melayani motivasi, tujuannya dan sebagainya mungkin berbeda gitu loh, gitu loh. Dan dalam karakter itu mungkin ada yang cepat marah, ada yang keras kepala, ada yang ya macam-macam lah seperti yang Ibu tahu. Bagaimana? Apakah Ibu pernah merasakan hal tersebut menjadi mematahkan semangat Ibu, atau apa yang menjadi reaksi Ibu menghadapi hal-hal seperti begitu? Ya, saya ini menggembala itu dengan hati. Ya, saya nggak pernah pilih-pilih, mengasihi semua. Kalau ada orang yang nggak jujur, itu nggak bisa saya. Karena saya sendiri jujur sampai hari ini. Terus dia tuh bohong, membohongi saya. Nah, itu misalkan mau retreat, Bapak ini saya minta tolong jemaat ini untuk driver. Itu ya saya bayar itu. Kurang 2 hari, langsung dia bilang nggak bisa. Nah saya stres sudah. Waduh ya apa ini kurang 2 hari, sana sudah di booking. Akhirnya saya cari driver. Sempat hati saya sakit ya, ya marah. Karena sesuatu sudah saya diplaningkan baik. Saya mengerti sama dia. Iya. Dia nggak punya uang tak kasih uang, nggak punya beras ya tak kasih beras. Dia di sini tiap hari makan, ya nggak apa-apa. Saya suka, tapi kok bohong, membohongi saya. Terus langsung aku doa, ampun Tuhan, kalau hari ini saya keras, hari ini saya melakukan yang keluar dari jalurmu. Memang hati sakit, tapi tidak bisa membenci orang itu, nggak bisa. Tapi ya semua itu saya bilang Tuhan berikan hati penguasaan diri supaya saya ini bisa menghadapi banyak karakter ini, saya bisa. Puji Tuhan.
Tentunya hal-hal demikian itu pasti Ibu hadapi lebih banyak lagi ada ya. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu memberikan. Tadi Ibu bilang penguasaan diri, kan hikmat, bagaimana untuk bersikap, bertindak, sehingga semuanya itu mendatangkan damai sejahtera dan penyelesaian yang baik. Baik bagi FA secara keseluruhan, bagi Ibu dan bagi hati orang yang bermasalah. Puji Tuhan sampai hari ini saya tidak mundur. Kita tidak mundur, kan banyak yang mundur. Saya masih setia. Kalau saya kesimpulan sambil dari Kolose 3:23, maksudnya itu yang apapun yang juga kamu lakukan dengan sepenuh hatimu dan lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, itu yang menjadi dasar pelayanan Ibu, bahwa Ibu melayani itu dengan hati, bahwa melayani itu merupakan suatu anugerah, merupakan suatu kehormatan dari Tuhan, sehingga Ibu bisa semangat sampai saat ini. Ada Pak Mausudi. Halo Mbak. Salam. Pak, silakan Pak, saya bisa tanya-tanya sekalian Pak ya. Aduh, puji Tuhan kita bisa ketemu sama-sama nih hari ini. Seger Bapak ya. Oke Pak, tadi saya sudah bicara sama Ibu, bicara cukup banyak tentang FA, dan selama 28 tahun ini Ibu sebagai gembala di FA dan Bapak mendampinginya. Tentu kan banyak sekali persoalan-permasalahan yang Bapak sama Ibu hadapi bersama. Apakah pernah ada persoalan dari jemaat yang mengancam keselamatan ataupun kesejahteraan daripada Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak bisa ceritakan tambah. Kami sudah sepakat ya berdua, kami sangat mendukung di dalam pelayanan ini karena ini tugas besar yang mulia ya. Kami bukan melayani manusia ya, tapi kami melayani Tuhan Yesus ya. Allah yang luar biasa. Melayani orang banyak itu banyak persoalan, masalah silih berganti ya. 28 tahun ini suatu yang cukup panjang, juga melelahkan, tapi kami tetap setia dan sampai kapanpun ya, sampai kami dipanggil. Puji Tuhan, kami ingat sampai hari ini di istri mau dibunuh ya, mau dibunuh jemaat, juga ditipu ya, dibohongi orang. Dibunuh bagaimana Pak? Coba bisa diceritakan. Ya, Karena ini mau kaget saya dengarnya. Ini ada jemaat membawa jemaat baru ya. Pak, ini ada jemaat baru, boleh kami bawa ke FA, ini anaknya agak kurang sehat, gangguan jiwa. Ya boleh, mari kita doakan bersama biar nanti anak ini bisa disembuhkan ya. Ternyata anak ini tidak bisa sembuh karena anak ini dari kakeknya itu untuk tumbal ya, orang mbahnya, kakeknya ini paranormal. Jadi anak itu wajar mulai kecil sehingga mempunyai perilaku aneh ya, perilaku yang tidak wajar sehingga anak ini agak kurang waras ya. Nah, pada suatu hari dia datang ya. Tahu-tahu datang dengan telanjang. Kami takut ya. Anak-anak kami masih remaja ya. Dia datang dengan telanjang, tanpa celana, tanpa baju. Mau cari Pak Marsudi, cari Bu Marsudi mana? Bu Marsudi mau tak bunuh. Ya, silahkan masuk, aku bilang. Ibu langsung ngumpet. Semua masuk semua. Karena telanjang ya anak saya kan cewek-cewek 3 ya, jadi masuk semua. Ya, harus kami hadapi ya, tapi sebelum kami suruh masuk kami berdoa dulu. Pertama saya juga ngeri ya, kan ini namanya orang gila ya, jadi mungkin tenaganya bisa double ya. Anaknya kan masih usia 20-an tahun ya, tinggi besar, ganteng juga. Iya, tinggi besar, putih gitu. Puji Tuhan ya, tak kasih celana pendek, baju apa kaos yang besar. Saya kan kecil, saya punya kaos yang ukuran XXL itu cukup ini. Pelan-pelan tak kasih. Ini celananya, kan mikir ini celana dulu apa bajunya, kaosnya dulu. saya kalau kaosnya dulu, nah ini telanjang. Iya, saya ini celana dulu. Juga sama agak takut kalau celana dulu nanti saya bisa ditendang ya. Kalau ditendang kami jelas kalah ya. Kasih makan ya sehingga waras ya. Puji Tuhan. Dibohongi ya. Awalnya ikut EPA ya, ikut-ikutlah kemana-mana, mendoakan di rumah sakit, mendoakan di mana ada teman yang sakit, pokoknya keliling ya, sampai ke Malang juga, ajak itu ke Malang juga. Ternyata pada suatu hari jemaat yang kita doakan itu kaya, didatangi sendiri tanpa setahu kita, tim termasuk Bumasri tidak tahu, datang sendiri, mendoakan sendiri, ujung-ujungnya minta uang, minta duit. Wah, ini
ketahuan lah, dikasih tahu jemaat yang sakit itu kapan hari itu datang ke sini sendirian, gini ya, ujung-ujungnya minta duit. Ditipu, ini penipu yang ulung ini. Jemaat kira-kira udah 12 tahun nggak ikut FA, bekerja di luar kota. Tahu-tahu 12 tahun itu datang. Namanya jemaat ya, kita hormati ya, kita sapa. Sehingga tiap hari datang, pagi, siang, sore datang. Ya ngomong firman ya, ngomong firman Tuhan ya, pelayanan. Sehingga kita tim ini ya percaya, sangat percaya dengan omongannya itu, percaya. Bosnya kaya ya, bosnya begini, bos kas gini, punya showroom. Wah. Akhirnya lama-lama kira kurang lebih 2 tahun. Nah ini mau ngasih mobil saya mau diganti. Hampir hilang. Iya. Dia Dia pintar gini. Dia juga firman Tuhan hafal. Waduh. Terus bosnya itu, ini memang kroni Bapak Ibu, menipu dengan kedok apa? Oh jadi yang berjamaat. dibilang bos? Iya. Ada. Ada yang bos jadi bosnya. Waduh. Ada yang jadi pemilik showroomnya. Ada yang jadi pengurus SNK. Jadi 3 ini. Jadi 3 ini pintar firman ini. Kita sampai kaget kagum yuk. Sehingga semua ini tergiur semua dengan janji-janjinya yang diganti mobil apa pada waktu diganti apa Avanza tahun sekian, nggak ganti, kena tapi ya nggak banyak, sudah kena tapi nggak terlalu banyak. Tapi yang saya kaget itu loh, kok bisa loh menipu tiap hari datang, alasannya begini begitu sampai kira 2 tahun. Kok bisa ya? Padahal sudah dekat istilahnya, datang kumpul sama-sama, sudah kayak keluarga, berdoa sama-sama, ya ampun. Puji Tuhan. Mungkin ada yang Ibu mau tambahkan sedikit lagi, Bu? Iya, saya belajar untuk melayani Tuhan ini tanpa motivasi. Karena motivasi yang salah, habislah pelayanan kita ini. Tapi puji Tuhan, saya berdua ini terus melayani dengan hati, mengasihi Tuhan. Jadi saya bertahan sampai hari ini. Itu satu anugerah. Tadi kita sudah dengar apa yang kita lakukan, yang kita lihat, kita harapkan, apa yang menjadi motivasi kita. Kalau semuanya itu berorientasi, tertuju hanya kepada Tuhan, itulah yang disebut pelayanan, melayani. Tetapi kalau motivasi kita, orientasi kita bukan kepada Tuhan, itu bukan melayani. Walaupun kita bersusah payah dan sebagainya, tapi motivasi-motif lain di balik itu seperti tadi yang diceritakan sama Pak Masudi, itu bukan pelayanan, tetapi menjual nama Tuhan atau memakai firman Tuhan dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak benar. Kita melayani dengan hati, apa yang Tuhan taruh kepada kita untuk kembali kepada Dia, untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu, di situ saya lihat ada foto keluarga, Bu ya. Berapa anaknya, Bu? Anak saya 3 perempuan semua itu. Yang paling kanan nomor 1. Terus tengah itu 2, 3. Ini cucu-cucu. Semua terlibat pelayanan. Yang nomor 1 ini juga melayani Tuhan. Istrinya ini guru sekolah minggu dan bendara gereja. Anaknya 2 itu main organ. Yang nomor 3 itu gembala sektor, Pak Edward itu. Dan saya paling bersyukur itu upah saya ini yang selama ini saya lakukan, upah saya ini kepada anak-anak ini. Anak-anak itu kalau saya berdoa bareng-bareng gini, saya tanya, apa yang menjadi bebanmu? Saya pengen pekerjaan, Bu. Kamu percaya bahwa Tuhan sanggup memberi pekerjaan? Ya. Ya sudah, kita doa. Saya bilang, Tuhan, ini anakmu. Dia tidak seperti yang lain harus mencari pekerjaan. Engkau kirim pekerjaan. Memang secara manusia mustahil, tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Ternyata berapa hari itu ada telepon, anak saya sudah menjadi guru. Terus yang nomor 2 di Bank Danamon, itu juga pertolongan Tuhan. Kamu butuh apa, Nduk? Pekerjaan, Bu. Ya wis, kita doa dulu, doa. Ternyata ya datang itu, pekerjaan ini datang. Kepala cabang Danamon itu datang ke sini. Kamu ITS berapa IP-mu? Hampir 4. Kamu bikin lamaran, aku yang bawa. Ini kepalanya loh. Akhirnya dites, lolos. Yang nomor 3 perempuan ini juga saya bilang, kamu ikut stan aja. Enggak, Bu, aku kuliah lagi.
nanti lek kamu lulus di UNER ya boleh silakan. Tapi saya doa Tuhan jangan lulus no Tuhan. Akhirnya nggak lulus kan, kurang sedikit, grade kurang sedikit. Akhirnya ke STAN itu. Nah STAN itu tak akhirnya masuk Departemen Keuangan. Ketemu suaminya itu Departemen Keuangan, bea cukai. Anak saya di pajak dengan mudahnya loh. Sekarang ini sulit cari pekerjaan karena saya tahu bahwa Tuhan saya itu peduli dengan kita semua. Ya, aduh, terima kasih banyak ini Ibu Bapak sudah membagi banyak sama kita. Juga sama FA itu sepanjang pelayanan 28 tahun itu sudah membagi cinta kasih yang Tuhan beri. Nah, ini dalam jemaat Bu, kalau Ibu dengan Bapak nih kan biasa sama-sama jalan berdua, mungkin ada berbeda pendapat dan sebagainya, mungkin ada juga clash gitu loh. Kapan terakhir kali menyatakan cinta? Mungkin dengan kalau dengan biasa ya, tapi kalau dengan kata-kata gitu loh. Kapan terakhir kali menyatakannya? Kalau sudah lupa atau sudah sangat lama, mungkin saat ini saya lihat bagaimana Bapak terhadap Ibu dan Ibu terhadap Bapak menyatakan kasih. Ini kesempatan yang sangat baik. Ketemunya di sekolahan. Begini, bukan pertemuan, tapi menyatakan sekali lagi diulangi mungkin pada saat ini gitu. Bersyukur ya mempunyai istri yang cantik ya, pandai memasak dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Bangga ya, ini jodoh dari Tuhan Yesus sampai akhir hayat nanti tetap mencintaimu. Aku mencintai. I love you. Puji Tuhan, kita sudah mendengar semua bahwa pada saat kita melayani dengan hati, itu berarti kita juga melayani perasaan Tuhan. Melayani itu merupakan anugerah yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada saat pelayanan kita menemukan hal-hal yang tidak mengenakan di hati kita, kita tetap bisa melayani dengan sukacita, kita melayani dengan hati damai sejahtera karena kita tahu yang kita layani itu adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, dan lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Karena kita tahu dengan melayani dalam pelayanan itu merupakan ungkapan cinta kasih kita yang kita berikan kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya kepada kita dengan kematiannya di kayu salib, dengan memberikan keselamatan kepada kita, sehingga kita boleh punya harapan di dalam Dia, kita boleh tetap bersemangat, tetap sukacita. Apapun itu yang menghadang, apapun itu yang menjadi penghambat dalam pelayanan, itu bukan apa-apa karena kita tahu dan kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Shalom. Kepadamu melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh.